Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda, alhamdulillah kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah masih bersama dengan saya di acara Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan bersama Kang saya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang akhlakul karimahnya senantiasa kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai uswatun hasanah kita. Dan kita sangat berharap kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada
kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema puasa ibadah hanya untuk Allah. Puasa ibadah hanya untuk Allah. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, melihat judul ini tentu saja membuat suatu pertanyaan kepada kita. Mengapa puasa adalah ibadah hanya untuk Allah? Puasa berarti memiliki keistimewaan, ibadah yang paling dicintai Allah, ibadah yang sangat eksklusif, ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah adalah puasa. Hal ini tentu saja sesuai dengan salah satu hadis qudsi. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amal ibni adama, setiap amal perbuatan anak Adam atau setiap amal perbuatan manusia, lahu hanya baginya, hanya untuknya, hanya untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Puasa adalah fa'innahu, maka sesungguhnya puasa li hanya untukku, hanya untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya, balasan pahala kepada puasa. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, artinya puasa memiliki makna yang sangat penting, memiliki makna yang sangat tinggi. Ibadah puasa yang sangat tinggi nilainya, ibadah puasa yang dikhususkan dan oleh Allah adalah ibadah puasa. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Ibnu Hajar memberikan sebuah uraian atau penjawaban tentang kenapa puasa adalah ibadah yang sangat dikhususkan. Yang pertama adalah ada kata-kata puasa itu untukku, fa innahu li, puasa adalah untukku. Ini menyiratkan makna bahwasanya selain puasa, maka ibadah itu adalah untuk manusia, sedangkan puasa untuk Allah. Puasa adalah fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan puasa itu biar Allah yang akan memberikan balasan pahalanya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam satu hadis An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamainya. Artinya puasa memiliki nilai yang sangat tinggi dan aku yang akan membalasnya. Apabila pada ibadah-ibadah yang lain selain sholat, Allah akan melipat gandakan pahala itu di antara 100 sampai 700 kali lipat. Tetapi untuk ibadah puasa tak ada yang tahu, bahkan lebih dari itu. Ibadah puasa sangat tinggi nilainya. Kalau ibadah yang lain, dalam satu hadis disebutkan yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'in mi'atin di'fin. Allah melipat gandakan pahala untuk ibadah selain puasa itu adalah 100 sampai 700 kali lipat pahalanya. Tetapi untuk ibadah puasa ini tak ada yang dapat mengetahui karena nilai puasa begitu tinggi. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kemudian mengapa ibadah puasa ini ibadah yang sangat dikhususkan? Karena dalam ibadah puasa ini menyiratkan makna ada satu kemuliaan dan keagungan Allah. Kemuliaan dan keagungan Allah dengan memerintahkan puasa kepada hambanya. Selanjutnya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam puasa itu ada makna keikhlasan dan kesabaran. Orang yang melaksanakan ibadah puasa tentu melakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kegigihan dan penuh keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang berpuasa. Makanya dalam satu ayat Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 10,
Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang tak terbatas dari Allah. Dan puasa merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan kesabaran. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu mengapa ibadah puasa termasuk ibadah yang dikhususkan, ibadah yang sangat dicintai, ibadah yang begitu eksklusif di mata Allah Subhanahu wa taala? Ibadah puasa itu termasuk ibadah yang terhindar dari riya. Riya itu adalah sesuatu ibadah yang ingin disaksikan atau dilihat oleh orang lain. Ibadah puasa selain juga tidak terhindar dari riya, ibadah puasa memang salah satu ibadah yang sangat rahasia, ibadah yang misterius, artinya hanya dirinya dan Allah yang tahu. Ibadah yang lain masih banyak kemungkinan terjadinya riya, sedangkan puasa ini hampir tidak terjadi riya, artinya tidak terhindar dari riya. Dan bisa kita contohkan misalkan ibadah haji misalkan. Ini banyak sekali kecenderungan untuk riya. Sebab apa? Orang-orang tahu, orang-orang menyaksikannya, orang-orang melihatnya. Dari mulai proses manasik haji, katakanlah berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang tahu bahwasanya mereka akan melaksanakan ibadah haji. Bukan lagi ibadah yang rahasia. Kemudian saat dia melaksanakan kegiatan walimatus safar, acara pertemuan di rumahnya, mengundang sengaja orang-orang tahu kalau seandainya beliau akan melaksanakan ibadah haji, bahkan berpamitan dan memohon doa. Kemudian orang-orang mengantar bahkan menjemputnya. Ini artinya ibadah yang bukan lagi rahasia. Ibadah sholat misalkan, seseorang tidak bisa mengatakan dirinya sudah sholat atau belum, sementara mereka orang yang lain bisa menyaksikannya. Termasuk sedekah, termasuk zakat dan sebagainya. Itulah hal yang sangat unik. Ibadah puasa selain ibadah yang tidak terhindar dari riya, maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Li'anna shauma syirrun laisa fihi amalun yushahadu lahu bi khilafis sa'ir ta'am. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang rahasia, sangat berbeda dengan ibadah-ibadah ataupun ketaatan-ketaatan yang lain. Wali annahu sirrun la yarahu ahadun illallah faltazama jazaahu. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia, maka Allah yang akan membalasnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, balasan ibadah puasa tak ternilai. Pada satu keterangan hadis disebutkan bahwasanya iza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumul lahum. Nanti pada hari kiamat itu akan datang satu kelompok kaum, satu komunitas, satu kesatuan, ya. Mereka itu adalah ajnihatun ka ajnihatit thair. Mereka itu, kaum itu, mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Sampai malaikat penjaga pintu surga juga kecolongan, artinya tidak terketahui mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Lalu para malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Man antum? Siapakah Anda ini? Siapakah saudara-saudara ini? Siapakah sampean-sampean ini?" Karena mereka itu tentu saja tidak diketahui oleh malaikat, mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Lalu mereka menjawab, summa yaqulu, mereka menjawab, apa yang dijawab oleh mereka? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu, malaikat bertanya kembali, hal ru'aitumul hisaba? Apakah saudara-saudara ini tidak melewati hisab? Tidak dihisab. Hisab itu adalah sebuah tempat di mana semua manusia akan dikalkulasi, dihitung seluruh amal ibadahnya. Nah, lalu mereka menjawab, lah, tidak, saya tidak melewati hisab. Luar biasa. Summa yaqulu, sanin bertanya lagi malaikat, hal ru'aitumus sirata? Apakah saudara ini tidak melewati sirat? Sirat itu artinya satu titian, satu jalan yang membentang, yang menuju surga. Semua manusia akan melewati itu. Mereka menjawab, lah, dengan begitu pendek, saya tidak melewati Shiratal Mustaqim.
Artinya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tidak mereka kaum itu terbang di atas dinding surga memiliki sayap, lalu tidak melewati hisab, tidak melewati sirat. Lalu akhirnya mereka bertanya, bima wajadtum hajihi darajah, dengan cara apa sih Anda memperoleh derajat yang begitu mulia? Apa yang dijawabnya? Abadnallaha sirran fid dari dunya wa adkhalna jannata sirran fid daril akhirah. Kami ini adalah orang yang ketika di dunia beribadah dengan cara rahasia, maka kami akan masuk ke dalam surganya Allah dengan cara rahasia. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sangat jelas bahwasanya ibadah puasa memiliki nilai yang sangat tinggi, yang pahalanya, balasannya tak ternilai, tak terharga. Termasuk salah satu kisah yang menyebutkan ada satu kelompok kaum yang masuk ke dalam surga dengan cara mereka berterbang di atas dinding surga, lalu tidak melewati hisab, tidak melewati siratal mustaqim. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan kita ini bisa menerapkan ibadah-ibadah kita yang lain seolah-olah seakan-akan seperti ibadah puasa. Artinya apa? Terhindar dari riya, terhindar dari sum'ah, dan kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan merahasiakan apa-apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah yang tahu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang puasa ibadah hanya untuk Allah. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya akan membacakan sepenggal puisi yang berjudul Puasa adalah untukku, akulah yang membalasnya. Puasa ibadah tak terkira balasannya. Puasa ibadah yang sangat dicintainya. Tiada tersaksikan saat menjalaninya. Terhindar ria saat melakukannya. Keikhlasan penuh seluruh dalam pengabdiannya. Setiap amal ibadah seseorang manusia hanya untuknya, kecuali puasa hanya untuk yang maha kuasa. Puasa adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Sekian dan demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.